Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Yang kami hormati, Dr. Ibhan SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bab 11 yang berjudul Pemisahan dan Retensi Karyawan. Namun sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Fani Rahmawati dengan NPM akhir 52, saya sendiri Rahel Salsabila Adimsi dengan NPM akhir 55, Syahrila Ahnaf Kurnia dengan NPM akhir 56, Muhammad Nur Rahman dengan NPM akhir 57, Muhammad Zul Septian dengan NPM akhir 60, Farel Azumar dengan NPM akhir 61, Rafa Delvino Putra Kurniawan dengan NPM akhir 62, dan Elia Yunita dengan NPM akhir 67. Namun, sebelum masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari bab 11 ini. Setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan dapat yang pertama, membedakan antara turnover sukarela dan tidak sukarela, serta menjelaskan dampaknya terhadap organisasi. Kemudian, menjelaskan bagaimana karyawan menentukan apakah organisasi memperlakukan mereka dengan adil. Yang ketiga, mengidentifikasi persyaratan hukum terkait disiplin karyawan. Selanjutnya, merangkum cara-cara organisasi dapat mendisiplinkan karyawan secara adil. Kemudian, menjelaskan bagaimana ketidakpuasan kerja mempengaruhi perilaku karyawan. Dan yang terakhir, mendeskripsikan bagaimana organisasi berkontribusi terhadap kepuasan kerja karyawan dan mempertahankan karyawan kunci. Nah, untuk selanjutnya saya akan mulai masuk ke materi inti, yaitu mengelola pergantian karyawan sukarela dan tidak sukarela. Yang pertama, voluntary turnover atau pergantian karyawan sukarela, yaitu perputaran karyawan sukarela adalah ketika karyawan memutuskan untuk meninggalkan perusahaan atas keinginannya sendiri. Dan dalam dunia kerja, istilah ini disebut juga dengan pengunduran diri atau resign. Nah, alasan umum untuk turnover sukarela termasuk mencari peluang karir yang lebih baik, gaji yang lebih tinggi, ketidakpuasan dengan lingkungan kerja, atau masalah pribadi. Kemudian yang kedua, involuntary turnover, yaitu merupakan perputaran karyawan tidak sukarela ketika perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan. Nah, alasan untuk turnover involuntary bisa bermacam-macam, seperti kinerja karyawan yang buruk, karyawan melanggar peraturan perusahaan, atau bahkan perusahaan sedang mengalami masalah keuangan. Memisahkan karyawan. 1. Mengelola perputaran karyawan yang tidak sukarela. 2. Menetapkan proses disiplin yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk jika perlu pemutusan hubungan kerja. 2. Menetapkan proses PHK yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya, mempertahankan karyawan. 1. Minimalkan pergantian karyawan secara sukarela. 2. Memberikan pelatihan manajemen dan tunjangan karyawan yang memungkinkan disiplin untuk mendorong peningkatan kinerja. 3. Mempromosikan keterlibatan karyawan. 4. Mencegah penarikan pekerjaan. 5. Mempromosikan kepuasan kerja. Pemisahan karyawan. Seleksi, pelatihan, dan kompensasi personal dimaksudkan untuk menyediakan karyawan berprestasi tinggi bagi organisasi. Tetapi dalam praktiknya, beberapa karyawan gagal memenuhi persyaratan atau melanggar kebijakan perusahaan. Ketika ini terjadi, pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, tetapi organisasi perlu menanggapinya dengan program disiplin. Prinsip keadilan. Kepekaan sistem untuk mendisiplinkan dan kemungkinan memberhentikan karyawan sudah jelas, dan sangat penting bahwa sistem tersebut dianggap adil. Karyawan membentuk kesimpulan tentang keadilan sistem berdasarkan hasil dan prosedur sistem serta cara manajer memperlakukan karyawan saat menjalankan prosedur tersebut. Persyaratan hukum. Undang-undang memberikan keleluasaan yang luas kepada pengusaha dalam perekrutan dan pemecatan. Tetapi pengusaha harus memenuhi persyaratan tertentu. Mereka harus menghindari pemecatan yang salah dan diskriminasi ilegal. Mereka juga harus memenuhi standar yang terkait dengan privasi karyawan dan pemberitahuan yang memadai tentang PHK. Disiplin progresif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menangani pelanggaran karyawan secara bertahap dan adil. Prinsip yang pertama disebut hot stove rule, di mana disiplin diibaratkan seperti kompor panas, harus memberikan peringatan yang jelas, konsekuen, objektif, dan langsung. Lalu ada progresif disiplin,
yaitu pemberian sanksi secara bertahap apabila pelanggaran terus berulang, mulai dari peringatan lisan, tertulis, hingga skorsing atau pemecatan. Yang ketiga, beberapa contoh pelanggaran yang ditangani mencakup keterlambatan, ketidakhadiran, pelecehan, mabuk saat bekerja, pencurian, hingga aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan seperti cyberslacking. Yang keempat, setiap pelanggaran harus didokumentasikan dan diselidiki secara jelas melalui wawancara dan pencatatan formal. Dan yang terakhir, manajemen harus menjalankan proses ini secara objektif dengan HR sebagai pihak penengah yang adil dalam proses disipliner. Selanjutnya, penyelesaian sengketa alternatif atau Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah metode penyelesaian konflik di tempat kerja tanpa melalui jalur hukum. Beberapa metodenya antara lain, yang pertama kebijakan pintu terbuka, ketika manajer terbuka untuk mendengar keluhan karyawannya. Yang kedua, tinjauan rekan kerja, di mana panel rekan kerja membantu menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, mediasi. Mediator netral membantu negosiasi tanpa keputusan mengikat. Dan yang keempat, arbitrase. Arbitrator atau dewan arbitrase menetapkan keputusan yang mengikat kedua pihak. Kemudian ada program bantuan karyawan atau Employee Assistance Program, EAPS. Program ini merupakan layanan rujukan dan dukungan bagi karyawan yang mengalami masalah pribadi yang bisa memengaruhi kinerja kerja. Masalah tersebut bisa berupa stres, konflik keluarga, kesehatan mental, maupun penyalahgunaan zat. Layanan EAPS ini biasanya mencakup konseling yang bersifat rahasia, dukungan dari psikolog dan tenaga ahli, pencegahan dan edukasi, serta akses sukarela atau rujukan atasan. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas karyawan secara keseluruhan. Konseling penempatan kembali. Ketika seorang karyawan diberhentikan, mereka bisa merasa marah dan bingung. Jika tidak ditangani dengan baik, ini bisa meningkatkan risiko tindakan hukum atau kekerasan. Untuk membantu transisi mereka ke pekerjaan yang baru, banyak perusahaan menyediakan outplacement counseling. Program ini membantu mantan karyawan mengatasi tekanan psikologis akibat kehilangan pekerjaan serta mencari pekerjaan baru. Beberapa perusahaan memiliki tim internal untuk ini, sementara yang lain bekerja sama dengan penyedia layanan luar. Pendekatan ini menjaga martabat karyawan yang keluar dan menciptakan kesan keadilan. Keterlibatan karyawan. HR bukan hanya fokus mencegah karyawan keluar, tetapi juga meningkatkan keterlibatan. Employee engagement adalah seberapa besar karyawan terlibat dalam pekerjaannya dan berkomitmen pada perusahaan. Karyawan yang terlibat lebih produktif, memberikan layanan lebih baik, dan lebih loyal. Contohnya, perusahaan EY atau Ernst & Young menggunakan survei dan wawancara untuk memahami penyebab meningkatnya turnover. Mereka kemudian meningkat umpan balik dari manajer serta membantu karyawan merancang jalur karir, yang akhirnya meningkatkan keterlibatan karyawan dan menurunkan turnover. Penarikan diri dari pekerjaan. Ketika karyawan tidak puas dengan pekerjaannya, mereka cenderung menarik diri secara fisik, mental, atau emosional. Penyebabnya bisa berasal dari pekerjaan itu sendiri, hubungan dengan atasan atau rekan kerja, gaji, atau faktor pribadi. Bentuknya bisa berupa perubahan perilaku, absen, atau kurangnya motivasi dalam kerja. Jika tidak ditangani, ini bisa berdampak buruk pada perusahaan dan menurunkan produktivitas. Ketidakpuasan kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor dalam organisasi dan individu. Manajer serta profesional human resource harus memahami faktor-faktor ini karena dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi kemungkinan karyawan mengundurkan diri. Penyebab ketidakpuasan kerja. Yang pertama ada disposisi pribadi. Beberapa individu cenderung lebih mudah merasa tidak puas dengan pekerjaannya dibandingkan yang lain. Orang dengan negatif activity lebih sering mengalami emosi negatif seperti marah, takut, cemas, dan lain-lain, dan cenderung tidak puas dengan pekerjaannya, bahkan setelah berpindah pekerjaan. Core self-evaluation berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Orang dengan evaluasi diri positif memiliki harga diri tinggi, stabil secara emosional, dan cenderung lebih puas dengan pekerjaannya. Yang kedua, tugas dan peran. Kompleksitas tugas, beban kerja, serta tuntutan fisik dan psikologi dapat menyebabkan ketidakpuasan kerja. Role ambiguity, ketidakjelasan peran.
ketidakpastian mengenai ekspektasi organisasi terhadap karyawan. Role konflik, konflik peran, karyawan mengalami tuntutan kerja yang bertentangan atau tidak sesuai ekspektasi. Role overload, beban kerja yang berlebih, terlalu banyak tuntutan atau ekspektasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, atasan dan rekan kerja. Hubungan dengan atasan dan rekan kerja memiliki dampak besar terhadap kepuasan kerja. Atasan yang tidak memberikan dukungan atau lingkungan kerja kurang harmonis dapat meningkatkan ketidakpuasan kerja. Yang keempat, gaji dan manfaat. Karyawan merasa tidak puas jika gaji dan manfaat yang mereka terima tidak sebanding dengan usaha atau standar industri. Selanjutnya, perubahan perilaku. Respon pertama terhadap ketidakpuasan kerja sering sekali berupa perubahan perilaku. Karyawan mungkin mencoba memperbaiki situasi melalui diskusi dengan manajemen. Namun, jika gagal, mereka bisa mengadukan masalah mereka ke serikat pekerja atau bahkan melakukan whistleblowing, melaporkan masalah ke media atau pihak luar. Organisasi sering sekali menghindari hal ini karena dapat merusak reputasi dan berdampak negatif. Selanjutnya, penarikan fisik dari pekerjaan. Ketika perubahan perilaku tidak berhasil, karyawan dapat menarik diri secara fisik dari pekerjaan, misalnya dengan datang terlambat, sering izin sakit, meminta mutasi, bahkan mengundurkan diri. Penarikan psikologi, karyawan mungkin akan mengundurkan diri secara psikologis karena secara fisik mereka bekerja tetapi tidak pikirannya berada di tempat lain. Penarikan psikologis dibedakan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada keterlibatan pekerjaan, yaitu untuk mengidentifikasi sejauh mana diri mereka sendiri dengan pekerjaan mereka. Yang kedua ada komitmen organisasi, sejauh yang diukur untuk sejauh mana seseorang karyawan mengidentifikasi diri dengan organisasi dan bersedia mengarahkan upaya atas namanya. Kepuasan kerja, perasaan menyenangkan yang dihasilkan dari persepsi bahwa pekerjaan seseorang memenuhi dan memungkinkan pemenuhan nilai-nilai pekerjaan penting seseorang. Dan ini memiliki 3 komponen. Yang pertama ada kepuasan kerja terkait dengan nilai-nilai seseorang yang didefinisikan sebagai apa yang diinginkan seseorang secara sadar atau tidak sadar. Kedua, ada karyawan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang nilai-nilai mana yang penting, sehingga kecenderungan yang sama dapat menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang berbeda. Ketiga, kepuasan kerja didasarkan pada persepsi, tidak selalu pada ukuran situasi yang objektif dan lengkap. Setiap orang yang membandingkan situasi pekerjaan dengan nilai-nilainya dan orang-orang cenderung berbeda dalam apa yang mereka rasakan. Disposisi pribadi merujuk pada sikap, nilai, kepercayaan, dan perilaku individu mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan pekerjaan, rekan kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Tugas dan peran. Beberapa metode yang tersedia untuk pendekatan desain pekerjaan ini adalah pengayaan pekerjaan dan rotasi pekerjaan. Organisasi juga dapat meningkatkan kepuasan dengan mengembangkan peran pekerjaan yang sesuai. Peran yang jelas dan tepat, organisasi dapat melakukan banyak hal untuk menghindari sumber ketidakpuasan terkait peran. Mereka dapat menentukan peran dengan jelas menguraikan metode kerja, jadwal, dan ukuran kinerja. Selanjutnya, pengawas dan rekan kerja. Dua kelompok utama orang dalam sebuah organisasi yang memengaruhi kepuasan kerja adalah rekan kerja dan pengawas. Seorang mungkin puas dengan orang-orang ini karena salah satu dari 3 alasan. Yang pertama, orang-orang berbagi nilai, sikap, dan filosofi yang sama. Yang kedua, rekan kerja dan pengawas dapat memberikan dukungan sosial yang berarti mereka simpatik dan peduli. Dan yang ketiga, rekan kerja atau pengawas dapat membantu orang tersebut mencapai beberapa hasil yang berharga. Gaji dan tunjangan. Gaji merupakan faktor penting dalam kepuasan kerja, dan HR profesional berperan dalam memantau standar gaji industri serta mengomunikasikan nilai manfaat yang diterima karyawan. Kepuasan gaji dipengaruhi oleh struktur gaji, kenaikan gaji, serta perbandingan sosial dengan kolega atau standar industri. Analisis data juga membantu dalam pengambilan keputusan terkait kompensasi yang lebih adil.
Yang selanjutnya ada mengukur kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat diukur melalui survei yang sistematis dan berkelanjutan, membantu organisasi memahami kebutuhan karyawan dan meningkatkan retensi. Metode pengukuran meliputi Job Descriptive Index atau GDI, skala kepuasan umum, dan skala wajah. Selain itu, wawancara juga memberikan wawasan mengenai alasan karyawan meninggalkan organisasi, serta strategi retensi yang lebih efektif. Kesimpulan dari materi ini adalah turnover dapat bersifat paksa atau sukarela. Yang keduanya berdampak signifikan pada organisasi. Karyawan menilai keadilan organisasi berdasarkan hasil keputusan, prosedur, dan interaksi. Disiplin karyawan harus dilakukan secara adil, dan prinsip hot stop dan disiplin progresif untuk meningkatkan kepuasan kerja. Organisasi dapat memperkaya pekerjaan, memperjelas peran, memperkuat budaya organisasi, serta menetapkan kebijakan gaji yang lebih baik.